Wallahi jamaah. Maka Allah mengatakan kepada nabinya di surat Ma'arij ayat 5, fasbir sabran jamila, engkau bersabarlah. Kalau tadi Nabi Yakub alaihissalam mengatakan kepada dirinya fasabrun jamil, kalau ini perintah dari Allah Jalla Jalla. Allah perintahkan kepada Nabi alaihissalam, fasbir sabran jamila, bersabarlah engkau dengan kesabaran yang cantik, yang indah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang 3 hal. Yang pertama tentang sabar, as-sabrul jamil. Yang kedua as-safhul jamil. Yang ketiga al-hajrul jamil. Allah menyebutkan 3 ini dengan sifat indah semuanya. Lalu beliau mengatakan fa inna Allah amara nabiyahu bil hajril jamil was-safhil jamil was-sabril jamil. Allah perintahkan kepada Nabi alaihissalam untuk sabar yang cantik, untuk memberikan maaf yang cantik, dan untuk meninggalkan orang dengan cara yang cantik pula. Maka beliau mengatakan fal hajrul jamil hajrun bila adha. Meninggalkan orang dengan cara yang cantik itu, ya kita nggak suka sama orang, kita boikot orang itu, udah anak nggak mau, ya nggak mau dekat sama orang itu, tapi tanpa menyakitin orang itu. Wahjurhum hajran jamil. Ada orang mungkin menyakitin kita, kita nggak suka sama tuh orang, ya udah nggak usah berkawan sama tuh orang, tapi dengan cara yang cantik tanpa menyakitin. Nggak boleh kita nggak suka sama fulan lalu kita ceritakan keburukannya fulan. Fulan hati-hati kayak gini kan hati-hati. Wahjurhum hajrun jamil. Fasfahis safhal jamil. Adapun memaafkan dengan cantik adalah memberikan maaf tanpa mencaci maki dia. Kita kadang-kala memaafkan orang tapi masih mencaci maki dia. Ya, tak maaf. Ana maafkan kamu. Tapi kamu itu memang nggak benar. Udah maafkan selesai. Adapun sabar yang cantik, beliau mengatakan sabrun bila syakwa. Sabar tanpa mengeluh, nggak mengeluh. Nabi Yakub alaihissalam mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Artinya ketika kita mengeluhkan musibah kita kepada Allah, itu masih masuk sabar yang cantik, karena antum tidak mengeluh kepada makhluk. Yang tidak cantik kalau antum mengeluh kepada makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun laji'a ila shalah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam kalau terkena musibah, kalau menghadapi permasalahan, kemana beliau larikan? Ke salat. Tadi imamnya membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dalam menghadapi masalah-masalah kalian, musibah-musibah yang menimpa, bisabri, dengan sabar, dengan tahan diri, dan dengan sholat. Kadang-kala kita udah berusaha nahan diri nggak kuat, ambil wudhu, sholat. Ketika sholat engkau sujud, di situ silahkan engkau mengadu kepada Allah. Sampaikan kepada Allah bahwa engkau nggak mampu menghadapi musibahnya. Minta bantuan Allah dan yakin kalau Allah tidak memberikan musibah kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Berarti kita mampu, ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk menghadapi musibah ini. Ahibati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini masih jawaban dari Syekhul Islam. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah salat subuh. Dia membaca firman Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Di situ Umar menangis.
sampai tangisannya itu terdengar di akhir shaf salat. Silahkan menangis kepada Allah, tapi jangan mengadu kepada makhluk. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakit yang berakhir dengan kematian, dibacakan kepada Imam Ahmad sebuah riwayat dari Tawus, seorang tabi'in, bahwasanya Tawus kariha aninal marid. Tawus itu tidak menyukai aninal marid, tidak menyukai keluhan orang yang sakit, rintihan orang yang sakit. Kenapa? Wa qala innahu syakwa. Itu termasuk mengeluh. Merintih ketika sakit itu termasuk mengeluh. Ketika Imam Ahmad dengar itu, fama anna hatta mat. Beliau tidak merintih sampai mati. Sakit ditahan sama